pagi anak-anak. Baik, apa kabar kalian hari ini? Baik, sebelum kita mengikuti pembelajaran hari ini, kita akan belajar matematika. Sebelumnya kita akan simak bersama-sama sebuah tayangan berikut. Bluetooth mode. Mari kembali fokus di kelas. Tepuk satu. Telat. Nggak boleh terlambat, Kak. Tepuk satu. Satu. Cakep. Ada yang tahu lagunya? Jadi diriku berbaris sejajar, berdiri berhadapan, lalu berbalungkan sembunyi belakang. Anak-anak belajar tentang pengurangan bilangan bersusun. Apa anak-anak? Ya, pengurangan bilangan bersusun. Boleh sambil, tapi Pak Edi nanti agak cepat, jadi kalau agak terlambat nanti kalian menyesuaikan. Kenapa anak-anak harus belajar pengurangan bilangan dengan cara bersusun ini? Oke, ada yang tahu? Ada yang benar? Ya, bagus. Dengan anak-anak belajar materi ini, kalian bisa paham konsep pengurangan bersusun baik pendek maupun panjang. Sama. Beberapa hari yang lalu kita juga belajar penjumlahan bersusun pendek dan panjang. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan pengurangan bersusun pendek dan panjang. Lalu yang kedua, kalian bisa menyelesaikan soal pengurangan dengan langkah-langkah yang benar, yang urut, ya, yang tepat. Lalu kalian
bisa menerapkan proses berpikir komputer atau komputasional ya dalam menyelesaikan masalah-masalah matematika. Nah, seperti sebuah komputer, otak kita itu bisa menyimpan berbagai jenis ingatan, ya kan? Nah, ada yang ingatannya tentang musik, ada ingatannya tentang tari, dance dan segala macamnya. Ada yang ingatannya hitungan-hitungan matematika, ada yang ingatannya menyimpan memori game dan seterusnya. Itu semua tersimpan di dalam otak kita ya. Nah, kadang kita harus mengeluarkan ingatan-ingatan itu di saat-saat yang tepat. Ketika belajar matematika ya ingatan yang dikeluarkan adalah tentang matematika, hitungan, angka dan seterusnya. Ketika belajar seni, belajar mewarnai misalkan, berarti yang dikeluarkan adalah kemampuan atau otak kita yang berkaitan dengan gambar, mewarnai, warna-warna, bentuk-bentuk dan seterusnya. Jangan kebalik-balik. Ketika waktunya belajar, otaknya yang muncul adalah permainan. Nah, ketika main-main muncul otaknya angka-angka, ya kan? Nah, jangan kebalik-balik. Baik. Yang pertama, yang paling mudah dulu kita dengan cara bersusun pendek dulu ya. Cara silakan bersusun pendek. Misal, aku contoh ya, contoh. Tidak usah dulu. 19 dikurangi 6. Nah, kalau yang sudah pintar, sudah hafal, sudah paham, pasti bisa langsung tahu jawabannya, ya kan? Berapa jawabannya? Berapa di kelas? 13, Pak. Dibantu Gerald? 13. Nah, bagaimana 13 itu kita cari dengan cara bersusun pendek? Oh, bisa hitung mundur juga bisa ya. Kan kita sudah belajar urutan waktu itu ya. Oke. Cara bersusun pendek. Langkah-langkahnya seperti kalau kalian menyalakan komputer itu kan, yang pertama kali apa? Ditekan intinya tombol powernya, ya kan? Ditunggu sampai powernya ber. Kalau habis power ditekan tombol powernya lagi jadi nyala nggak? Enggak. Sama, proses berhitungnya juga sama. Yang pertama adalah susun dulu ke bawah angka-angka tersebut. 19. Sesuaikan dengan nilai tempatnya. 19 berarti ada nilai tempat apa? Puluhan. Lalu ada nilai tempat? Nah, kalau 6 ini nilai tempatnya apa? Apa? Satuan saja, pintar ya, satuan saja. Maka ditulis di bawahnya angka 9. Tarik garis, baru kita kurangkan. Mengurangkannya dari puluhan dulu atau dari satuan? Dari satuan ya, dari yang nilai tempat paling kecil. Tapi kuranginya gimana? Gerak. Yang contoh itu dijawab gak, Pak? Nanti dijawab. Cara mengurangkannya gimana? Nih Nathan bertanya. Ya, Kalista. Nah. Oke, boleh dengan bantuan jari manusia ya. 9, jadinya 9. Lalu diambil, dikurang sama dengan diambil ya. Diambil 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisa berapa jari kita? 3. Nah, yang di tempat puluhan masih ada angka 1, bilangan 1 puluhan. Maka angka 1 di tempat puluhan ini bagaimana? Nah,
dia berpindah tempat ke bawah di sini. Jadi hasilnya 19 kurangi 6 adalah 13. Iya. Tuh, proses berurutan berpikirnya demikian. Cece, kenapa masih main-main? Apakah tadi tidak ingat apa yang Pak dipesankan? Nah, disimpan dulu ya nak, perhatikan dulu. Ini cara bersusun pendek. Yang kedua, cara ya bersusun panjang. Langkah-langkahnya hampir sama, hanya ditambahkan satu, yaitu membuat bilangan-bilangan tersebut ke dalam bentuk panjang. Apa contohnya ya? Misalnya contohnya boleh disebutkan satu angka dari 11 sampai yang 11. Dari 16 sampai 20. 15. Dari 17. 17 saja ya, kita pakai 17. Dikurangi, tuh. Kalau dikurangi yang lebih kecil atau lebih besar? Kecil. Berarti yang lebih kecil dari 17 berapa misalnya? 16. Oke. Nah, kita susun ke bawah dulu. Ini 17, lalu di bawahnya 16. Ini diangkat ke atas dulu biar tidak tertutupi. Kita ubah bilangan-bilangan ini ke dalam bentuk panjang. Bilangan 17 bentuk panjangnya adalah 10 tambah 16 berarti baru kita kurang. Langkah-langkahnya demikian. 7 dikurangi 6 berapa? Romeo, kok kamu mulut kayak ular kayak begitu sama? Tandanya yang ini tetap ya, tandanya yang ini tetap. Nah, 10 dikurangi 10 habis ya 0. Maka menjadi 1. Berarti 17 kurangi 16 hasilnya adalah sampai bagian ini ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, sekarang anak-anak boleh tulis dari judulnya ini, lalu bagian A, lalu bagian B. Ya. Di buku tulis kalian, buku catatan dan latihan jadi satu kan? Apa ada yang beda? Boleh. Silakan. Ya, ditulis dulu ya, ditulis. Baik, sudah selesai ya. Sekarang kita coba dengan berlatih. Misalnya 18 dikurangi 5. Boleh, dibuat di buku kalian. Ada yang mau langsung mencoba ke depan? Oke, Kalista, buat. Di bawah-bawahnya lagi. Buat di sini. Kata-kata ditulis dulu. Buat di sini pendek. Ya, yang ini nggak usah, ininya nggak usah lagi, langsung ngomong ini. Ya, nggak usah, langsung aja. Kan cara menyusun
tulis dulu caranya bersusun pendek kayak tadi. Dibikin karena kan mintanya disuruh bersusun pendek. Alisa masih ingat gak cara membuat susun pendeknya? Tulis dulu susun pendeknya. Halo, Alana. Kurangnya taruh di bawahnya. Satunya tetap pindah ke bawah. Oke, betul. Ada jawaban yang sama? Oh, sedikit yang sama jawabannya. Baik, ulangi. Siapa yang jawabannya sama dengan punya Kalista? Oke, baik. Sekarang percobaan berikutnya. Yes. Slim. Kedua, cara bersusun panjangnya. 19 dikurangi 11. Yo, Lowin, coba nih. Bersusun panjang. Ya, silakan. Bluetooth mode. Bentuk panjangnya 10 ditambah 9. Lalu 11 10 ditambah 1. Nah, ini letaknya aja yang ini tulisannya agak besar nih, agak kecil ya. Kalau anak-anak nulis diratakan ya antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. 9 kurangi 1 8, 10 kurangi 10 habis, misalnya 8. 19 kurangi 11 sama dengan 8. Oke. Siapa yang jawabannya sama dengan punya Glowin? Siapa yang belum jelas? Belum jelas? Belum bisa caranya? Bagian mana yang belum bisanya?
panjang. Oke. Yang panjang itu sebetulnya hanya menguraikan bentuk bilangannya saja. 19 dirubah menjadi bilangan puluhan ditambah satuannya. Kalau bilangan belasan, puluhannya kan pasti 10. Kalau 6, lalu ditambahkan dengan satuannya berapa? Kalau 11 berarti 10 tambah 1, 12 10 tambah 2, 13 10 tambah 3, dan seterusnya 13 10 tambah 9. Kalau 20 sudah beda ya, puluhannya 2 berarti. Oke, begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Kenapa? Ya biar tidak disangka 118. Untuk membedakan mana nomor, mana bilangan soal. Oke. Jelas ya? Tidak ada pertanyaan lagi. Silakan kembali ke tempat duduk. 9 10. Iya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Pak Edi akan memberikan soal evaluasi atau soal latihannya ya. Oke. Latihan. Ada bagian yang pertama, kerjakan dengan cara bersusun. Pendek dulu ya, yang gampang dulu. Pendek dulu, panjang dulu. Panjang dulu lah, panjang. Ya. Nah, ini nomor 1 ya. A. 15 dikurangi 4. Dikurangi 12, 16 kurangi 12, 19 dikurangi 3, ya. Oke. 14 dikurangi 12. Ingat, ini cara bersusun panjang. Tulis soalnya dulu. Nomor 2, kerjakan dengan cara pendek. A. 13 dikurangi 2. Ini ditulis dulu baru nanti kalau jawab. 18 kurangi 11, 19 kurangi 14, 17 kurangi
Oke, dikerjakan. Baik. Setelah kita belajar pengurangan bersusun pendek dan bersusun panjang, Pak harapkan anak-anak bisa lebih teliti dalam berhitung. Ya, Gerald, Shalom, Kevin, lebih teliti dalam berhitung, baik penjumlahan maupun pengurangan. Ya, kalau dijumlah maka nilainya menjadi lebih banyak. Kalau dikurang nilainya pasti menjadi lebih sedikit, kecil ya. Oke. Baik. Jangan lupa materi yang sudah kita pelajari hari ini dipelajari kembali di rumah, dilatih terus supaya ingatan kita menjadi lebih tajam lagi, kemampuan kita menjadi lebih terasah lagi. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.